Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidni Arfani dari program studi ekonomi syariah dari kelompok Hawalah. Saya akan menyampaikan 4 materi dari kegiatan PKD HMJ Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan tahun 2021. Yang pertama adalah materi sejarah organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan dimulai dari tahun 1908 sampai 1935. Itu awal mulanya dibentuk organisasi Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional yang berisikan mahasiswa serta pelajar yang fokus pada sosial budaya. Mereka tidak memilih jalur perang atau kekerasan, melainkan melalui jalur intelektual, karena mereka menganggap bahwa kalau melalui jalur perang akan lebih mudah dituntaskan oleh Jepang. Budi Utomo didirikan oleh 3 tokoh, yaitu Dr. Sutomo, Dr. Wahidin, dan Suraji. Kemudian tahun 1928 lahir organisasi kedaerahan yang merupakan anak kandung dari Budi Utomo. Dari sinilah peristiwa Sumpah Pemuda lahir. Kemudian tahun 1945 atau ketika kemerdekaan, kedatangan Jepang memberikan ruang pergerakan nasional. Mereka datang dengan misi sebagai saudara tua. Pada masa itu dapat diraih kemerdekaan dengan perseteruan antara kaum muda dan kaum tua. Kaum muda mendesak agar proklamasi segera dilaksanakan agar kemerdekaan Indonesia dapat diraih dengan secepatnya. Kemudian tahun 1945 sampai 1966 yaitu pasca merdeka. Tahun 1946 sampai 1947 jumlah mahasiswa awalnya berjumlah 387 orang. Kemudian tahun 1966 jumlah mahasiswa mencapai 280.000. Pada waktu itu mereka berhasil menumbangkan kekuasaan Orde Lama. Berikut merupakan organisasi pada masa itu: HMI, JGMI, GMNI, GMNI, PMII, PMKRI, GMKI, dan IMM. Kemudian 1988 sampai sekarang, atau disebut dengan era 1988 sampai sekarang, era reformasi. Ada 4 tokoh atau pahlawan reformasi dari Universitas Trisakti, yaitu yang pertama Elang Mulia Lesmana dari Fakultas Teknik, kemudian Wahidin Royan dari Fakultas Teknik, kemudian Heri Hartanto Fakultas Teknik Industri, dan Handriawan Si Fakultas Ekonomi. Kemudian materi yang kedua adalah KHMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. HMJ Ekonomi Syariah adalah lembaga tertinggi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah di IAIN Pekalongan. Berdiri pada tanggal 26 April 2006. Visi HMJ Ekonomi Syariah: terbinanya mahasiswa ekonomi syariah yang berkualitas dan integritas serta bertanggung jawab dalam membumikan Islam di bidang ekonomi. Kemudian misinya ada 4. Yang pertama, memaksimalkan pemberdayaan sumber daya yang tersedia serta seluruh potensinya. Kemudian terciptanya sumber daya insani yang mandiri, tangguh, dan berkepribadian. 3. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ekonomi syariah atau ekonomi Islam. 4. Mengembangkan potensi intelektual mahasiswa ekonomi Islam yang kuat secara spiritual dan emosional.
Tugas himpunan mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah HMJ memaksimalkan sumber daya yang tersedia serta seluruh potensinya. Kemudian membentuk sumber daya insani mandiri, tangguh, dan berkepribadian. 3. Menampung dan menyalurkan aspirasi. 4. Mengembangkan potensi intelektual mahasiswa ekonomi syariah yang kuat secara mental dan emosi. 5. Membentuk sistem demokrasi. 6. Memberikan pelayanan intensif kepada mahasiswa ekonomi syariah. 7. Membumikan ekonomi Islam. Fungsi HMJ sebagai media informasi, kemudian sebagai sarana silaturahmi, sebagai wadah kaderisasi, dan sebagai partisipasi pembangunan moral wilayah kampus dan masyarakat. Struktur organisasi pada HMJ. Yang pertama, pembina atau ketua jurusan ekonomi syariah, kemudian ketua, di bawahnya ada wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan di bawahnya ada departemen sumber daya, kemudian departemen infokom, kemudian departemen biswira, kemudian departemen KPI, kemudian departemen eksternal. Koneksi organisasi. Pertama, 1. OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian yang kedua adalah MES, Masyarakat Ekonomi Syariah. 2. Ketiga, BI, Bank Indonesia. 4. Kospin Jasa, dan 5. Fornas Mesya, Forum Nasional Mahasiswa Ekonomi Syariah. Kemudian materi yang ketiga, Student Government. Student Government dapat diartikan sebagai pembangunan kepentingan politik mahasiswa dalam format negara mahasiswa, namun tidak sama dengan negara, di mana konsepnya tidak terlepas dari teori negara atau diartikan gerakan mahasiswa yang dilembagakan. Atau dalam kata lain itu mini negara. Ibarat kita belajar bagaimana cara kerja pemerintahan. Kemudian Student Government merupakan wadah dari gerakan mahasiswa. 5 prinsip dasar Student Government. Yang pertama, 1. Gerakan moral. 2. Gerakan intelektual. 3. Gerakan politik. 4. Bersifat independen. 5. Sejajar dengan pihak manapun. Kemudian tupoksi Ormawa Febi. 1. Permasema. Kemudian 2. ADART, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Kemudian 3. Peraturan lain Ormawa. Kemudian mekanisme hubungan PM Febi IAIN Pekalongan. 1. Menaati peraturan yang ada. 2. Menjalin komunikasi yang baik. 3. Memahami tupoksi bidang masing-masing. 4. Memahami garis-garis dalam organisasi. 5. Menjalin keselarasan dalam memajukan organisasi mahasiswa. Kemudian hierarki peraturan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang, dan yang ketiga, Peraturan Pengganti Undang-Undang atau Perpu. 4. Peraturan Pemerintah. Hierarki peraturan pemerintahan mahasiswa IAIN Pekalongan. 1. Statuta IAIN Pekalongan. 2. Konstitusi mahasiswa atau amandemen. 3. Perpu atau peraturan undang-undang. Peraturan pengganti undang-undang. 4. Peraturan Dema. 5. Peraturan Sema Dema. 6. Peraturan Ketua Dema. 7. Peraturan Ketua HMJ. Kemudian materi yang terakhir adalah kepemimpinan atau organisasi. Organisasi adalah tempat berhimpun atau berkumpulnya orang-orang yang punya rasa sama atau tujuannya sama, hobi, ideologi, dan lain-lain, yang kemudian berproses untuk berjuang mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Jenis-jenis organisasi. Yang pertama adalah organisasi profit atau yang memperoleh keuntungan, misalkan PT ataupun CV. Kemudian organisasi non-profit, yaitu tidak memperoleh keuntungan.
Contohnya organisasi-organisasi yang ada di sekolah-sekolah dan universitas. Kemudian organisasi politik, contohnya organisasi partai politik, misal Golkar, PDI, dan lain-lain. Kemudian komponen dalam berorganisasi. Yang pertama adalah anggota, kemudian pengurus, tujuan, aturan, struktur, sistem, sarana, dan prasarana. Apa sih konsep dasar pengorganisasian? Dalam fungsinya perorganisasian, pemimpin mengalokasikan seluruh sumber daya organisasi dan lingkungan yang melingkupinya dibuat berdasarkan kerangka kerja organisasi. Kemudian fungsi manajemen organisasi. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Dibuat dan disusun rapi atau rapat kerja kegiatan. Kemudian yang meliputi anggaran, teknik pelaksanaan, dan lainnya. Yang kedua, organizing atau pengaturan. Dalam organizing itu meliputi struktur organisasi, kemudian job desk atau tugas-tugasnya, kemudian arsip dan inventaris, dan yang terakhir adalah administrasi. Dan yang ketiga adalah actuating atau menggerakkan, yaitu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, atau biasa kita seperti itu eksekusi gitu. Kemudian yang keempat adalah controlling, pengawasan terhadap keuangan, sikap, perilaku, ataupun konflik. Ya, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.